Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam kuliah auditing. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, standar profesional, bagian yang kedua. Bagian pertama kita sudah bahas sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ke bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan banyak membahas mengenai laporan auditor, serta hal-hal yang terkandung dalam sebuah laporan auditor. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita. Laporan auditor. Produk akhir dari sebuah entitas bisnis adalah laporan yang menyatakan pendapat auditor terhadap laporan keuangan klien. Laporan auditor kini, sebagaimana halnya laporan lainnya, menjadi wahana komunikasi. Melalui laporan itu, auditor menyampaikan pertimbangan profesionalnya atas representasi klien dalam laporan keuangan dengan format ringkas. Dalam menerbitkan laporan auditor di Indonesia, auditor wajib memenuhi 4 standar pelaporan dari standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Gambar 21 memperlihatkan 4 kategori laporan audit yang dapat diterbitkan oleh auditor. Tanda panah yang mengarah ke bawah mengindikasikan tingkat ketidaksesuaian yang semakin lama semakin kuat dari laporan auditor bentuk baku. Gambar 21 memperlihatkan 4 kategori laporan auditor. Pada kotak paling atas, kita lihat laporan auditor kategori pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau bentuk baku. Di bawahnya menurun ke wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi penyusunan kata. Semakin ke bawah lagi, laporan auditor bentuk ketiga adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Sedangkan yang terakhir adalah penolakan untuk memberikan pendapat dan pendapat tidak wajar. Tujuan laporan auditor terkait erat dengan permintaan akan audit. Manajemen menyusun laporan keuangan dan asersi-asersi terkait untuk digunakan oleh para investor, kreditor, regulator, dan pihak ketiga lainnya. Karena kepentingan-kepentingan dari pihak manajemen dan pemegang saham serta kelompok-kelompok pemakai lainnya tidaklah selalu sama, asersi-asersi keuangan yang tidak terpantau bisa saja tidak memiliki kredibilitas. Auditor independen bertindak sebagai sebuah perantara antara pihak penyusun dan pihak pengguna laporan keuangan. Laporan auditor merupakan produk auditor independen yang ditujukan untuk menggambarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Auditor independen memanfaatkan laporan auditor untuk menyoroti aspek-aspek tidak lazim dari pemeriksaan audit. Tim audit mungkin tidak mampu memeriksa semua faset entitas bisnis disebabkan saat audit sifat entitas atau pembatasan yang dilakukan oleh entitas. Contoh, jika entitas tidak pernah diaudit sebelumnya, auditor tentulah menghadapi tugas yang sangat sulit untuk menyusun laporan keuangan dari tahun sebelumnya. Auditor juga menggunakan laporannya untuk mengindikasikan sebuah pembagian tanggung jawab seandainya auditor independen dari kantor akuntan publik lain melakukan audit dengan porsi signifikan. Laporan auditor wajar tanpa pengecualian atau laporan auditor bentuk baku. Pendapat wajar tanpa pengecualian sering dinyatakan dengan menerbitkan laporan auditor bentuk baku. Istilah laporan auditor bentuk baku atau standard report diadopsi karena laporan auditor ini terdiri atas 3 paragraf atau 3 alinea
yang mengandung kata-kata dan frasa terstandarisasi yang mempunyai makna spesifik. Penyusunan kata baku mempunyai dua tujuan. Yang pertama, membantu menghindari kebingungan di antara pembaca laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi dengan cepat situasi di mana auditor sudah memodifikasi laporan bentuk baku atau laporan standar untuk menarik perhatian pembaca terhadap situasi tertentu. Auditor menggunakan laporan bentuk baku manakala: pertama, laporan keuangan menyajikan secara wajar kondisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tidak ada hal-hal tidak lazim yang terkait dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, auditor tidak perlu menyoroti transaksi-transaksi maupun kejadian-kejadian entitas kepada para pemakai laporan keuangan. Laporan auditor bentuk baku berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas entitas menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan itu dikeluarkan hanya setelah auditor menyelenggarakan auditnya menurut standar auditing yang berlaku umum di Indonesia. Apabila setelah dilakukan pengumpulan bukti, auditor merasa puas dengan laporan keuangan yang disajikan secara wajar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor lantas menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, yakni laporan yang tidak mengandung frasa dengan pengecualian. Gambar 23 memperlihatkan laporan auditor bentuk baku atau laporan standar. Laporan auditor bentuk baku ini terdiri dari beberapa unsur sebagaimana yang diperlihatkan pada sisi kanan. Yang pertama kita lihat unsur laporannya, judul atau kepala laporan, serta alamat yang dituju. Judulnya adalah ini, Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik, Dani Pandelaki dan rekan. Dan alamat yang dituju. Alamat yang dituju di sini adalah PT Bumi Andalas. Unsur yang kedua adalah paragraf pengantar, ada di sini. Unsur laporan auditor yang ketiga adalah paragraf lingkup audit. Paragraf lingkup audit ada di sini. Unsur yang keempat adalah paragraf pendapat, ada di sini, paragraf pendapat. Sedangkan yang terakhir adalah tanda tangan. Ini tanda tangan, nama auditor. Biasanya di sini adalah nama auditor yang menjadi partner di kantor akuntan publik, serta nomor register negara. Ini nomor register negara dalam contoh kita. Jadi ke semua unsur ini akan kita bahas lebih lanjut. Laporan auditor bentuk baku terdiri atas beberapa komponen atau unsur berikut. Yang pertama, judul. Standar auditing mengharuskan bahwa laporan auditor diberi judul dan bahwa judul laporan harus mencakup kata independen. Keharusan judul mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk menyampaikan kesan kepada pembaca laporan auditor maupun laporan keuangan auditan bahwa audit tidak bias dalam semua aspeknya. Unsur yang kedua adalah alamat. Laporan auditor biasanya ditujukan kepada pemilik usaha atau pemegang saham dan dewan direksi perusahaan ketimbang kepada manajemen, karena para pemilik usaha dan dewan direksi lah yang mengangkat auditor independen. Dewasa ini semakin lumrah, laporan auditor dialamatkan pula kepada para pemegang saham dengan maksud menunjukkan bahwa auditor
bersikap independen terhadap perusahaan dan dewan direksi. Sebuah laporan untuk yang bukan berupa perseroan terbatas, misalnya CV, command entrepreneurship, atau firma, dapat dialamatkan kepada rekan umum atau pemilik usaha. Unsur laporan auditor yang ketiga adalah paragraf pengantar. Paragraf pengantar menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. Secara rinci dalam alinea ini diidentifikasi jenis jasa yang dilakukan. Rasanya kami telah mengaudit, laporan keuangan yang diaudit, entitas yang diaudit, tanggal laporan keuangan yang diaudit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan entitas yang diauditnya. Unsur yang keempat adalah paragraf lingkup audit. Paragraf lingkup audit merupakan pernyataan faktual perihal apa saja yang dilakukan oleh auditor dalam audit. Secara rinci, dalam paragraf lingkup audit dijelaskan audit yang dilaksanakan sejalan dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mewajibkan perencanaan dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, pemeriksaan bukti atas dasar pengujian, penilaian prinsip akuntansi yang diterapkan, dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, serta keyakinan auditor bahwa audit memberikan landasan yang memadai bagi pendapat auditnya. Unsur berikutnya dari laporan auditor adalah paragraf pendapat. Paragraf pendapat merupakan pernyataan ringkas pendapat auditor berdasarkan audit. Secara rinci dalam alinea pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal itu menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Unsur berikutnya adalah tanggal laporan. Dalam tanggal laporan auditor biasanya dibubuhi tanggal dari hari terakhir pekerjaan lapangan auditor, yakni hari terakhir auditor melakukan prosedur audit signifikan. Tanggal laporan ini penting dikarenakan alasan yuridis. Auditor mengemban tanggung jawab tertentu menyangkut setiap kejadian signifikan yang terjadi, mulai dari tanggal neraca sampai tanggal laporan auditor. Kejadian yang memerlukan pengungkapan maupun penyesuaian di laporan keuangan. Unsur yang terakhir dari laporan auditor adalah tanda tangan. Laporan auditor harus ditandatangani oleh rekan kantor akuntan publik yang melakukan audit. Tanda tangan itu menandakan bahwa kantor bersangkutan, dan bukannya kantor akuntan publik lainnya, mengemban tanggung jawab atas audit yang dilakukannya. Paragraf lingkup audit. Paragraf lingkup audit menguraikan sifat audit yang dilakukan oleh auditor independen atau kantor akuntan publik. Paragraf ini memenuhi bagian dari standar pelaporan keempat yang mewajibkan auditor memberikan petunjuk yang jelas mengenai sifat audit yang dilakukannya. Paragraf lingkup audit menyatakan bahwa audit dilakukan menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan menjelaskan bahwa walaupun audit dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, namun prosedur yang diterapkan berbasis pengujian. Oleh karena itu, sebuah audit tidak boleh memberikan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan yang diaudit sudah bebas dari salah saji material.
Sungguh pun demikian, auditor meyakini bahwa prosedur audit yang dilakukannya memberikan basis memadai untuk opini atau pendapat auditnya. Paragraf ini juga menyatakan ketentuan standar auditing bahwa audit harus direncanakan guna memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pembatasan lingkup audit harus diidentifikasi dalam paragraf lingkup audit dan dijelaskan lebih rinci dalam paragraf keempat antara paragraf lingkup dan paragraf pendapat dari laporan auditor. Penyusunan kata atau wording dalam paragraf lingkup audit adalah: kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Melalui kalimat yang tertera di atas, auditor menunjukkan bahwa audit yang memadai untuk mendukung sebuah pendapat atas laporan keuangan diselenggarakan dengan kompetensi profesional oleh auditor yang terlatih sesuai dengan standar auditing. Dalam konteks ini, standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia meliputi ke-10 standar auditing serta semua pernyataan standar auditing yang dapat diterapkan. Kalimat di atas mengasersi bahwa auditor sudah memenuhi ke-10 standar auditing tersebut. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kalimat di atas mengungkapkan dua kelemahan signifikan audit. Yang pertama, pengakuan bahwa auditor hanya memperoleh keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut. Dengan demikian, pembaca laporan auditor diberitahukan perihal adanya risiko dalam audit. Yang kedua, diperkenalkannya konsep materialitas dalam audit. Audit direncanakan dan diselenggarakan untuk mencari salah saji material, kendati pun tidak semua ada dalam laporan keuangan yang diaudit. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Susunan kata dalam kalimat di atas menjelaskan perihal sifat audit. Rasa atas dasar pengujian memperlihatkan bahwa bahan bukti yang diperiksa oleh auditor kurang dari 100%. Lebih lanjut, atas dasar pengujian tersebut mengindikasikan adanya risiko bahwa bukti yang tidak diperiksa barangkali saja penting dalam menilai kewajaran penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan akuntansi dan data lainnya diperiksa karena mewakili data yang mendasari laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kalimat di atas juga memberikan wawasan mengenai sifat audit. Di dalam kalimat itu ditegaskan bahwa auditor melakukan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi representasi laporan keuangan manajemen. Rujukan ke frasa estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen bermakna bahwa laporan keuangan tidak bertumpu seluruhnya pada fakta. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kalimat di atas menekankan peran pertimbangan profesional dalam perancangan dan pelaksanaan audit yang merupakan landasan pendapat auditor, dan penekanan kembali bahwa audit hanya memberikan dasar memadai, tidak absolut bagi pendapat itu. Konsep dasar memadai ketimbang konklusif atau absolut pada alinea tadi konsisten dengan konsep dasar pengujian
dan keyakinan memadai yang diutarakan pada paragraf ini sebelumnya. Paragraf pendapat. Paragraf pendapat memenuhi standar pelaporan yang keempat. Dalam paragraf pendapat, auditor mengkomunikasikan hasil audit yang dicapai. Paragraf ini menyatakan pendapat pakar, yaitu auditor sendiri, atas laporan keuangan. Pendapat itu bukanlah pernyataan absolut karena auditor tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan adalah akurat. Paragraf pendapat memenuhi ketentuan pada standar pelaporan pertama mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, ketentuan pada standar pelaporan ketiga mengenai pengungkapan informatif, dan ketentuan pada standar pelaporan keempat mengenai pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Paragraf ini menyajikan kesimpulan yang diambil oleh auditor. Penyusunan kata paragraf pendapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan yang kami sebut di atas, dalam menafsirkan arti dan signifikansi klausa tersebut, adalah tepat untuk menyimpulkan bahwa pendapat auditor dinyatakan oleh seseorang atau beberapa orang profesional yang berpengalaman dan mahir. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan PT Bumi Andalas pada tanggal 31 Desember 2001 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan menyajikan secara wajar adalah bahwa laporan keuangan disajikan layak serta tanpa bias dan distorsi. Auditor tidak memakai kata secara akurat, secara apa adanya, secara faktual, secara benar, ataupun secara persis karena adanya estimasi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan. Pendapat auditor atas kewajaran bertautan dengan setiap laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat itu tidaklah berlaku terhadap akurasi atau kebenaran masing-masing akun atau komponen setiap laporan keuangan. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyajikan secara wajar posisi keuangan, yakni neraca, hasil usaha, yakni laporan laba rugi, perubahan ekuitas, yaitu laporan laba ditahan, dan arus kas atau laporan arus kas. Pendapat wajar tanpa pengecualian juga bermakna bahwa setiap perbedaan antara manajemen dan auditor mengenai masalah-masalah akuntansi sudah dipecahkan dengan cara yang memuaskan auditor. Rasa dalam semua hal yang material menginformasikan kepada pembaca laporan bahwa pendapat auditor tidak mengatestasi akurasi absolut laporan keuangan. Keterbatasan ini disebutkan karena sifat atas dasar pengujian dari audit dan penyertaan estimasi signifikan dalam laporan keuangan yang diaudit. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Klausa di atas memenuhi standar pelaporan pertama yang menegaskan bahwa laporan auditor harus menunjukkan apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Istilah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum menjadi kriteria bagi pertimbangan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Kata-kata menyajikan secara tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah dari kata-kata sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Kewajaran bermakna pada laporan auditor bentuk baku hanya dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat positif auditor perihal penyajian wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menunjukkan keyakinan bahwa laporan keuangan mempunyai 5 kualitas berikut. Yang pertama, prinsip akuntansi yang dipilih dan ditetapkan memiliki penerimaan umum. Yang kedua, prinsip akuntansi tepat dalam situasi yang ada. Yang ketiga, laporan keuangan, termasuk penjelasan terkait, adalah informatif untuk hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan interpretasinya. Yang keempat, informasi yang disajikan di laporan keuangan diklasifikasikan dan dirangkum dengan cara yang masuk akal, yaitu tidak terlalu rinci dan tidak pula terlalu ringkas. Yang kelima, laporan keuangan merefleksikan peristiwa dan transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sebagaimana yang ditetapkan dalam kisaran yang dapat diterima, yakni batasan yang wajar dan dapat dipraktikkan dalam laporan keuangan. Laporan auditor wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion muncul akibat pertama, auditor tidak mampu mengumpulkan bukti yang cukup sebagai basis pendapatnya, atau kegagalan entitas untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan. Auditor mungkin tidak mampu menghimpun bukti disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak tersedianya bukti, sedangkan yang kedua, klien membatasi lingkup audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Laporan auditor wajar dengan pengecualian atau qualified opinion melaporkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk beberapa unsur material yang berhubungan dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian dikategorikan demikian karena kalimat pendapatnya memuat frasa persyaratan kecuali untuk. Contoh, auditor mungkin menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk pos persediaan yang tidak dapat diamati oleh auditor. Laporan auditor harus mengungkapkan dampak dari hal-hal yang bertautan dengan pengecualian yang disebut. Kelalaian entitas untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum barangkali memaksa auditor untuk mengeluarkan pendapat tidak wajar. Sedangkan ketidaksanggupan auditor untuk mengumpulkan bukti audit barangkali mendesak auditor untuk tidak memberikan pendapat. Tingkat pengaruh kedua hal di atas terhadap laporan auditor tergantung pada tingkat materialitasnya. Apabila permasalahannya pervasif atau luas pengaruhnya atau sangat material, sehingga mengakibatkan ketidakpastian terhadap kewajaran seluruh laporan keuangan, penolakan untuk memberikan pendapat bisa saja atau mungkin saja dikeluarkan. Seandainya permasalahannya sedemikian hebat, sehingga seluruh laporan keuangan tidak dapat dipercayai, dapat menyodorkan penyajian yang wajar, maka pendapat tidak wajar harus dikeluarkan. Sekalipun demikian, sekiranya seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar,
namun ada masalah yang material, misalnya ketidaksesuaian dengan standar auditing, maka pendapat wajar dengan pengecualian dapat dianggap tepat. Gambar 24 menampilkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dalam membedakan pos-pos yang material dari dampak pervasif. Gambar 24 menyajikan pembedaan material dari pervasif. Sebelah kiri, material namun tidak pervasif. Sebelah kanan, pervasif. Yang pertama, nilai moneter dampak dapat dipisahkan dan bisa dipahami. Sedangkan untuk yang pervasif, nilai dan penyajian dari berbagai pos laporan keuangan akan terpengaruh. Untuk yang kedua, signifikansi terhadap entitas tidaklah mendasar untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang pervasif, signifikansi terhadap entitas mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak begitu material menyangkut distorsi pandangan yang diberikan oleh laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang pervasif, mengganggu atau mendistorsi pandangan yang diberikan laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, untuk yang material namun tidak pervasif, untuk lingkup audit, mempertimbangkan sifat dan besaran dampak potensial dari persoalan kemampuan untuk membentuk sebuah pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Sedangkan untuk yang pervasif, untuk lingkup audit, menghalangi pembentukan sebuah pendapat audit terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor tidak wajar. Laporan auditor dengan pendapat tidak wajar atau adverse opinion menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tidak wajar dipakai atau diberikan apabila auditor meyakini bahwa entitas menerapkan prinsip akuntansi yang tidak tepat atau pengungkapan dalam penjelasan laporan keuangan tidak memadai atau menyesatkan, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan sangatlah luas atau pervasif sehingga secara keseluruhan menyesatkan. Tidak sebagaimana penolakan untuk memberikan pendapat, pendapat tidak wajar hanya diterbitkan atau diberikan manakala auditor mengetahui, tentunya setelah mengevaluasi bukti yang memadai, bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan tidak memberikan pendapat berlandaskan pada ketiadaan pengetahuan auditor, sedangkan pendapat tidak wajar bertumbuh pada pengetahuan auditor. Pendapat tidak wajar jarang dikeluarkan atau diterbitkan karena entitas biasanya berusaha keras untuk menyajikan laporan keuangannya secara wajar. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion bermakna bahwa auditor tidak dapat memberikan pendapat terhadap laporan keuangan entitas. Dengan kata lain, auditor tidak memiliki landasan memadai bagi sebuah pendapat dan tidak mengetahui laporan keuangan entitas sudah disajikan secara wajar atau tidak. Pernyataan seperti ini dikeluarkan manakala terdapat satu atau beberapa situasi berikut. Yang pertama, auditor tidak independen. Yang kedua, ada ketidakpastian yang penyelesaiannya dapat berimbas material dan meluas terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, auditor tidak mampu mengumpulkan bukti yang memadai untuk merumuskan sebuah pendapat terhadap laporan keuangan
baik dikarenakan batasan yang dikenakan oleh klien maupun karena keadaan yang berada di luar kendali klien atau auditor. Misalnya, catatan akuntansi yang penting barangkali sudah musnah disebabkan oleh musibah kebakaran, sehingga auditor terhalang untuk mengumpulkan bukti memadai untuk menyatakan sebuah pendapat. Gambar 25 merangkum berbagai ketidaksesuaian dari laporan wajar tanpa pengecualian. Hanya satu pengecualian yang memungkinkan untuk setiap kondisi. Setiap kondisi akan menyebabkan penolakan memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar, namun bukan keduanya, sekiranya kondisi yang mencuat untuk pengecualian adalah material. Satu-satunya pengecualian adalah manakala auditor tidak independen. Dalam keadaan demikian, sebuah audit yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum tidaklah dilakukan, dan penolakan memberikan pendapat menjadi satu-satunya respons yang tepat. Gambar 25 memperagakan rangkuman ketidaksesuaian dari laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Yang pertama kita lihat dimensi materialitasnya yang terdiri atas 3. Tidak material, material namun seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar. Sedangkan yang ketiga, sedemikian material sehingga seluruh kewajaran laporan keuangan diragukan. Pada kolom ini kita lihat kondisi yang memerlukan suatu ketidaksesuaian yang terdiri atas 2, terkait dengan auditing dan terkait dengan akuntansi. Yang terkait dengan auditing ada 3, sedangkan yang terkait dengan akuntansi ada 2. Kita lihat yang pertama yang terkait dengan auditing, pembatasan lingkup audit yang dikenakan oleh klien atau situasi lainnya. Untuk dimensi materialitasnya, apabila tidak material, maka opini auditor adalah laporan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan apabila material namun seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar, maka lingkup dengan pengecualian, kecuali untuk paragraf penjelasan, dan pendapat dengan pengecualian, kecuali untuk. Yang ketiga, sedemikian material sehingga seluruh kewajaran laporan keuangan diragukan, maka paragrafnya lingkup dengan pengecualian, kecuali untuk, paragraf penjelasan, dan penolakan untuk memberikan pendapat. Yang kedua, ketidakpastian yang tidak rentan dari estimasi yang wajar. Apabila tidak material, maka opini auditor adalah laporan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan apabila material namun seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar, maka terdapat paragraf penjelasan, di dalamnya pendapat dengan pengecualian tergantung pada. Jadi klausanya tergantung pada. Sedangkan apabila sedemikian material, maka terdapat paragraf penjelasan, di dalamnya ada klausa pendapat dengan pengecualian tergantung pada. Yang terkait dengan auditing yang ketiga adalah auditor tidak independen. Apabila kondisinya auditor tidak independen, maka walaupun dia tidak material, auditor tidak akan memberikan pendapat. Artinya penolakan memberikan pendapat. Untuk kondisi yang kedua yang terkait dengan akuntansi adalah ketidaksesuaian dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk dimensi materialitasnya tidak material, maka pendapat auditor adalah laporan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan kondisinya material namun seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar, ada paragraf penjelasan,
yang di dalamnya ada klausa pendapat dengan pengecualian, kecuali untuk. Sedangkan untuk dimensi yang ketiga, sedemikian material sehingga seluruh kewajaran laporan keuangan diragukan, maka terdapat paragraf penjelasan atau pendapat tidak wajar. Untuk terkait dengan akuntansi yang kedua, perubahan terhadap prinsip akuntansi, untuk dimensi materialitasnya tidak material, maka pendapat auditor adalah laporan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk yang dimensi materialitasnya material namun seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar, maka terdapat pendapat dengan pengecualian yang klausanya kecuali untuk. Standar atestasi. Standar auditing disusun dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam upaya memberikan pedoman bagi pelaksanaan audit terhadap pelaporan keuangan historis. Ruang lingkup praktik kantor akuntan publik telah melebar secara signifikan dari sekedar audit laporan keuangan historis. Pasar kini mengakui bahwa keahlian atestasi dari auditor independen atau kantor akuntan publik merupakan jasa berbeda yang berfaedah di luar aplikasi konvensionalnya. Konsekuensinya, kantor akuntan publik diminta menyediakan, dan banyak yang sudah menyediakan, berbagai tingkat keyakinan terhadap beraneka macam informasi. Dalam menjawab permintaan masyarakat akan jasa non-konvensional tersebut, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, yang dulunya disebut Komite Standar Profesional Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia, telah menerbitkan Standar Atestasi atau SAT. Standar atestasi ini analog dengan standar auditing yang diterbitkan oleh Dewan yang sama. Standar atestasi terdiri atas 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT. PSAT merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Standar atestasi SAT, standar atestasi menyatakan bahwa sebuah perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan sebuah kesimpulan tentang keadaan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Standar atestasi disusun untuk memberikan kaidah umum bagi semua jenis perikatan atestasi yang mencakup jasa pemeriksaan, telaah, dan kompilasi terhadap asersi-asersi manajemen. Jasa pemeriksaan yang dicakup oleh standar atestasi meliputi pemeriksaan terhadap laporan keuangan historis atau auditing, dan laporan keuangan prospektif. Jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan historis diatur dalam standar auditing atau SA. Oleh karena itu, standar atestasi tidaklah menggantikan pernyataan standar auditing atau PSA maupun pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR. Gambar 26, 27, dan 28 menyajikan perbandingan 11 standar atestasi dengan standar auditing yang dikategorikan menurut standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Gambar 26 menyajikan perbandingan standar umum untuk standar atestasi dan standar auditing. Untuk standar atestasi, pada kolom sebelah kiri, untuk standar auditing pada kolom sebelah kanan. Untuk standar atestasi yang pertama, perikatan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa praktisi yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam fungsi atestasi.
Sedangkan untuk yang standar auditing disebutkan, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa praktisi yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Untuk standar atestasi yang kedua, perikatan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa praktisi yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan perikatan hanya apabila dia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa terdapat dua kondisi berikut. Yang pertama, asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Kondisi yang kedua, asersi itu dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. Untuk yang keempat, dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. Sedangkan untuk yang auditing, standar umumnya yang kedua adalah dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh auditor. Untuk yang kelima, standar atestasi, kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. Sedangkan untuk standar umum auditing, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Gambar 27 memperlihatkan perbandingan standar pekerjaan lapangan untuk standar atestasi dan standar auditing. Di sisi kiri kita lihat standar atestasi, di sisi kanan standar auditing. Standar pekerjaan lapangan untuk standar atestasi yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan sekiranya digunakan asisten, harus diawasi dengan semestinya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan untuk standar auditing yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan sekiranya digunakan asisten, harus diawasi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas kendali internal harus diperoleh guna merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Standar pekerjaan lapangan untuk standar atestasi yang kedua adalah bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Standar pekerjaan lapangan untuk standar auditing yang ketiga adalah bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Gambar 28 memperlihatkan perbandingan standar pelaporan untuk standar atestasi dan standar auditing. Di sisi kiri kita lihat standar atestasi, di sisi kanan kita lihat standar auditing. Standar pelaporan untuk standar atestasi yang pertama adalah laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi terkait. Sedangkan untuk yang kedua, laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. Sedangkan standar pelaporan untuk standar auditing yang pertama adalah laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan sekiranya ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi itu dalam periode sebelumnya. Sedangkan untuk yang ketiga, standar pelaporan untuk standar auditing adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dianggap memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Standar pelaporan untuk standar atestasi yang ketiga adalah laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Yang keempat, laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi sebuah asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati haruslah berisi sebuah pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Sedangkan standar pelaporan untuk standar auditing yang keempat adalah laporan auditor harus memuat sebuah pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, atau sebuah asersi bahwa pendapat semacam itu tidak dapat dinyatakan. Jika sebuah pendapat secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan, alasannya harus dijelaskan. Dalam semua hal tentang pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk jelas tentang sifat pekerjaan auditor sekiranya ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.